Kalau ngomongin kesetaraan gender, noh angkat galon, ganti oli motor, ganti lampu, ganti genteng. Nah, untuk menjawab ini, gimana tanggapannya Profesor Alim? Jadi begini ya, konsep kesetaraan dan keadilan gender itu tidak kemudian kita artikan sama persis. Karena justru kalau sama persis, itu malah nggak adil. Jadi secara natural, secara sunatullah, laki-laki dan perempuan itu kan punya tugas reproduksi yang berbeda. Tadi di sesi sebelumnya ya sudah kita jelaskan ya bahwa perempuan itu punya tugas-tugas reproduksi yang berat. Dari menstruasi, hamil, melahirkan, menyusui, nifas, dan juga menopause ataupun juga premenopause. Nah, kalau misalnya nih perempuan hamil karena dalih konsepsi kesetaraan gender yang kurang pas, lalu dia juga diminta untuk angkat galon. Ya nggak pas lah gitu. Masa perempuan hamil kok disuruh angkat galon? Kan dia sedang membantu tugas reproduksi yang berat. Jadi teman-teman sekalian ya, makanya ada kesetaraan dan keadilan ya. Kalau konsep kesetaraan ini terkait dengan bagaimana ya agar laki-laki dan perempuan itu punya akses yang sama, mempunyai kesempatan yang sama, mempunyai pengalaman untuk mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan ini, dan juga punya kesempatan untuk membuat keputusan yang sama ya. Sehingga kalau sering di dalam analisis ya itu ada APKM ya, akses partisipasi kontrol manfaat. Namun demikian, untuk proses persamaan itu tidak kemudian kita melupakan hal-hal yang memang berbeda, yaitu tentang reproduksi, tugas-tugas reproduksi yang berat. Namun juga begini ya catatan kritisnya ya teman-teman sekalian, jangan kemudian karena perempuan punya tugas reproduksi yang berat itu lalu digunakan untuk melegitimasi tidak memberikan akses yang sama kepada perempuan, tapi gunakan setiap kesempatan untuk maju bersama gitu ya, menggunakan kesempatan yang sama, ditanyakan dulu, tidak asumsi gitu. Misalnya, oh ibu itu sedang hamil maka nggak usah dikasih job terkait dengan kesempatan untuk menjadi MC misalnya, atau apa ya, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berat gitu, tapi karena asumsinya dia sedang hamil gitu, ditanya dulu ya, ditanya dulu kepada si perempuan ya, karena dia sedang hamil, kira-kira apakah mau memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh tim ya, supaya perempuan walaupun dia sedang membantu tugas reproduksi, dia juga dikasih kesempatan untuk memilih apakah mau diambil atau tidak begitu. Sehingga tidak bisa kemudian, wah ini kesetaraan gender berarti kalau laki-laki angkat galon, perempuan juga angkat galon dong. Kalau laki-laki apa itu ganti genteng ya, perempuan juga perlu bisa naik genteng dong. Tidak harus seperti itu. Walaupun pada situasi-situasi tertentu itu mungkin bisa dibutuhkan ya. Misalnya ya, laki-laki dan perempuan. Laki-lakinya dia lagi sedang sakit, perempuannya kuat dan dia tidak sedang mengemban tugas reproduksi yang berat, misalnya hamil gitu ya, sehingga bisa jadi kok yang angkat galon juga perempuan di situ. Jadi harus disesuaikan dengan situasi dan konteksnya masing-masing. Demikian juga kalau di keluarga itu nggak ada laki-laki, cari tukang laki-laki juga susah. Sementara gentengnya ambrol, hujan, ya kan? Ya mungkin perempuan saat itu ya, ketika asal tidak merentankan keamanannya ya di reproduksinya, ya nggak masalah. Waktu kecil saya pernah naik genteng untuk memperbaiki talang ya, karena kalau nggak segera diperbaiki banjir itu rumah gitu. Ternyata memang banyak sampah-sampah yang di talang air di genteng itu yang harus diambil. Ya kan nggak ada laki-laki lain di rumah saat itu ya, akhirnya ya kita naik misalnya, kayak ya nggak apa-apa juga dalam situasi yang kayak gitu. Saya pikir itu sih Mbak Retno. Jadi jangan sampai kemudian kita memahami gerakan kesetaraan dan keadilan gender ini, kalau laki-laki angkat galon maka perempuan juga angkat galon. Bukan begitu. Akan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada, dan yang terpenting adalah memperhatikan tugas-tugas reproduksi
perempuan yang berat itu. Begitu.